kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu paket ya, itu cukup sebenarnya dengan panjang 12 meter ya. Kalau ini panjang berapa nih, nggak tahu nih? Kita 12 ya. Ya 12 ya. 12 meter insya Allah cukup ya. Ini 12 meter ya. Terus gunting kita harus ada. Wah, alhamdulillah dapat gunting baru ya. Ada gunting. Terus kemudian peralatan yang lain adalah apa? Ada kapur barus ya. Nah, kapur barus ini adalah apa? Untuk ditumbuk ya, dihaluskan. Ya, ditumbuk ya, dihaluskan, kemudian apa? Sambil diayak supaya lebih mudah terserap dengan air ya. Terus kemudian ini sabun sama sampo. Ini harus ada. Karena kita sekarang cari daun bidara susah. Kecuali di Bungur ini, di Bungur masih ada pohon bidara ya. Nah, ini karena ini pakai sabun. Sabun yang paling enak sekarang adalah sabun cair ya. Kalau sabun batangan ini harus dikerok dulu, dilembutkan. Habis dikerok baru nanti dikasih air, baru nanti bisa akan lebih mudah untuk digunakan. Terus kemudian ini ada kapas. Nah, kapas ini adalah udah berlembar-lembar ya. Kapas ini gunanya adalah ya, kalau sang jenazah tidak luka-luka ya. Kadang ada jenazah yang kelamaan di tempat tidur, ini sudah banyak yang bolong-bolong Pak. Punggungnya bolong ini ya. Kalau dapat jenazah yang bolong-bolong itu harus ada perlengkapan lain lagi, ada desinfektan namanya. Jadi 15 menit sebelum kita mandikan, luka-luka itu kita semprot dulu biar bakterinya mati. Ya, baru setelah itu kita mandikan ya. Itu ada desinfektan itu untuk penyelamatan yang memandiin ya. Terus ini kapas ya. Apabila orang yang meninggal itu dia tidak luka, kapas ini bisa membalut daerah-daerah yang akan dilalui oleh oleh tali. Jadi nanti ketika diikat dia tidak kena ke badan langsung tapi diblokir oleh kapas sehingga dia lembut ya. Ini kapas ini ya. Terus kemudian masker. Nah, ya. Masker jangan kita mandiin jenazah itu jangan hanya bertekad lillahi ta'ala saja, tapi tetap kita tindakan menjaga kesehatan kita tetap jaga ya. Karena bisa saja bakteri itu bisa lewat ini menular lewat ini kita ya. Ya. Karena inilah pakai masker ya. Kemudian sarung tangan. Mana ada sarung tangan? Oh ya. Ya, sarung tangan. Sarung tangan orang zaman dulu ketika belum ada, masih sulit didapatkan, dulu pakai sobekan kain kafan. Dia tembus Pak, ya. Oh sampai seminggu lebih nggak hilang-hilang baunya, ya. Jadi harus pakai ini, insya Allah aman. Ini pakai sarung tangan, ya. Dah baik kalau begitu. Yang harus kita lakukan adalah sebelum jenazah kita mandikan, yang pertama kita harus mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai jenazah sudah dimandikan, biarin aja nggak apa-apa, nggak ditarik nggak apa-apa. Jenazah sudah dimandikan tapi kain kafan belum disiapkan. Jadi pertama adalah ini ya, pertama kita belajar untuk apa? Mempersiapkan kain kafan. Kain kafan kita ambil, nggak usah cari sentimeter, cukuplah kira-kira 2 jari, ya. Kita ambil pinggirnya, ya, untuk apa? Bahan tali nanti, ya. Jadi bahan tali, jadi nggak usah pakai sentimeter. Gulungnya kencang. Ya, bulat. Wah, tunggu. Harus pelan. Sebentar Pak, jangan ini. Ya,
Berapa? Ini lebih kali 12 meter nih. 15 meteran ada kali. Nah. Sudah kita dapatkan tali. Terus kemudian untuk pertama kita lakukan lagi untuk apa? Mengukur sang jenazah. Ini modelnya siapa modelnya? Baik. Maaf, ya. Nah, caranya adalah ya, ke atas ini lebihkan kira-kira 2 jengkal. Segini, ya. Kira-kira 2 jengkal. Terus tarik ke bawah, ya. Sampai ke ujung kaki, dilebihkan juga kira-kira 2 jengkal. Segini. Nah, setelah ketemu ukurannya, kita kasih batas. Kita ikat. Nah, kita kasih batas. Nah, boleh duduk lagi. Ya. Ya. Inilah ya, sudah kita dapat ukuran yang akan kita rawat jenazah itu, ya. Terus kemudian ukuran ini langsung kita buat ngukur motong 3 lembar. Ya. Dari ujung sini tadi, ya. Kita ukur. Ya, mana guntingnya tadi? Ya. Ya, baik. Ukuran kainnya ini 12 meter kali berapa ini ukurannya tadi kira? Lebarnya paling ini 1 meter 5 cm ini. 1 Ya, 1 kali 5 cm. Ya, jadi habis ngukur nih Pak, cukup dikasih ini aja, ya. Tanda aja, kemudian tarik. Ya, ditarik. Ya, insya Allah lurus. Paling menceng-mencengnya dikit nggak masalah. Ya, 1, nih pisahin, ya. Terus kita buat 2 lagi karena harus 3 lembar. Ya. 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 Yang kedua. Nah, iya, gitu ya. Iya. Baru 2. Terus mana tadi? Ya. Yang ketiga. Ya. Ya. Dah 3 lembar ya. Seharusnya ya. Sebenarnya juga 3 lembar saja sudah cukup, ya. Karena Nabi ketika meninggal, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu, bahwasanya Nabi dikafani hanya dengan 3 lembar kain kafan, tanpa gamis, tanpa sorban. Jadi 3 lembar kain kafan saja sudah cukup, ya. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Tapi kemudian kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat kita, jenazah itu dipakein apa? Baju, gamis. Dimana kita di sini seperti itu enggak itu, ya pakai gamis, ya. Hal tersebut karena pernah ada peristiwa begini Pak, seorang anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya minta apa gamismu untuk mengkafani ayahku. Nah itu diberikan. Ini Bapak bisa nanti dilihat lagi di Bulughul Maram. Diberikan gamisnya Rasulullah untuk mengkafani ayah si anak muda tadi, ya. Kalau hal itu dilarang, pastinya Nabi tidak memberikan, ya. Maka dikasihkan gamis. Nah, nanti kita belajar membuat gamis. Nah, karena ini udah 3, maka kalau pakai gamis berarti keempat, maka apa? Harus apa? Harus ganjil. Ya, maka harus ada yang kelima yaitu kain sarung. Nah, jadi kita buat kain sarung. Nah, kalau membuat kain sarung tidak perlu lagi pakai sentimeter juga, cukup kayak gini aja, Pak. Jadi tangan ini dililitkan ke badan, kemudian gunting. Ya. Digunting, ya, tarik, boleh, ya. Nah ini kain sarung, berarti yang keempat,
Terus kemudian membuat gamis. Nah, membuat gamis kalau untuk laki-laki nggak perlu harus sampai ke mata kaki. Cukup di bawah ini aja, di bawah lutut saja. Ya, taruhlah lutut Bapak nih tinggi, boleh sambil ini sambil tiduran. Nah, kita ambil dari pundak Pak, dari pundak sampai ke bawah lutut. Ya, taruhlah segini, ya. Terus segini dilipat 2. Ya, dilipat 2. Kemudian digunting. Depan belakang. Ya, mana guntingnya lagi? Ya. Nah, berarti ini lebih ya. Karena kalau gitu berarti 15 meteran ini kain. Ya. Nah, ini jadi caranya untuk membuat apa namanya? Baju. Pertama dilipat 2. Ya. Dilipat 2 terus kemudian ya. Ya. Dilipat 2 lagi, Pak. Jadi lipat 4. Ya, ya. Setelah dilipat 4 taruh di bawah. Ya. Sudah rata, ya. Lipat 4 taruh di bawah. Ya. Terus kemudian kayak buat kapal-kapalan, Pak. Ya. Kayak buat kapal-kapalan. Ya. Ya. Terus kemudian ini digunting. Ya, caranya gunting adalah juga nggak usah harus diukur, pakai ini aja jari. Sepanjang telunjuk jari aja cukup. Kita gunting. Ya. Maka sudah cukup kayak ponco, Pak. Ini cukup insya Allah, ya. Nah, ini. Jadi sudah jadi baju. Jadi 3 lembar, sarung 1 4, ya. Ya, sarung 1 4 baru itu ininya 5, ya. Baik, setelah itu kita tinggal ngurus tali. Tali, ya. Tali kita buat begini, Pak. Juga nggak usah harus pakai sentimeter, cukup pakai depo aja. Ya. Kita ini ukuran pakai depo, ya. Setelah itu dilipat. Ya. Dilipat sampai habis. Ya. Ya, baik. Ini karena lebih, biasa kalau 12 meter cukup, ini malah lebih itu kan. Ya. Nah, setelah itu kita ambil untuk di bawah tikar 3 lembar. Ya. Ini untuk di bawah tikar 3 lembar. Setelah tali dibentangkan, baru tikarnya digelar. Ya. Setelah menggelar tikar, ya, terus kemudian memasang ini tali-tali. Nah, yang paling pendek, yang satu di ujung sini, yang satu di ujung sana. Ya. Ya, nah sekarang yang juga harus sangat diperhatikan lagi cara menyusun kain kafan. Karena nanti ketika memakaikan kain kafan, caranya harus kanan dulu baru kiri, kanan lagi baru kiri lagi. Karenanya menyusunnya tidak boleh salah. Ya. Sekarang kita susun kain kafan. Cara menyusun kain kafan, susunan yang pertama adalah ya, perhatikan ini yang tidak teriris taruh di pinggir, Pak. Ini yang diiris taruh di tengah supaya kelihatannya bisa rapi. Nah, untuk menyusun kain kafan yang pertama adalah diletakkan di sebelah kiri jenazah. Nah, ini kepalanya di sini ya, jenazah nanti ya. Nah, agak serong, Pak, agak serong. Nah, tapi jangan terlalu banget serongnya. Nah, dah. Jadi ditaruh pertama adalah sebelah kiri jenazah. Yang kedua baru berikutnya yaitu kanannya. Ya. 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 Mencong lagi. Dah cukup. Nah, jadi ini yang di pinggir-pinggir ada barang yang rapi. Yang tidak terpotong, ya. Terus yang ketiga baru di tengah-tengah. Yang ketiga letakkan di tengah-tengah. Ya. Nah, ya, yang ketiga di tengah-tengah. Kemudian
Setelah itu ada biasanya apa namanya, serbuk, ada serbuk kayu cendana, ada kapur barus yang ditumbuk, ya. Ini ditaburkan pada lembar ketiga, ditaburkan, ya. Ini supaya tidak nggak kotor, ya, kita tidak praktekkan, ya. Jadi ditaburkannya pada lembar ketiga, ya, pada lembar ketiga, ya. Nah, setelah ditaburkan pada lembar ketiga ini, batasnya dari sinilah. Ini dikasih taburan. Ya. Setelah ditaburin itu, ya, maka sudah selesai, baru pasang kain sarung. Nah, begini, Pak. Ya. Dah dimelintangkan, ya. Setelah itu baru kita pasang bajunya. Kita pasang bajunya. Ya. Ya. Ya, begitu juga ketika gini kepala. Ketika masang baju bisa diukur kira-kira 2 jengkal dari sini. Nah, ini bisa tarik lagi sedikit ke atas. Bisa. Terus baru yang ini kan 2 kali lipat, digulung atasnya. Ya. Kita gulung. Ya. Jadi nanti kepala ada di sini, ya. Jenazah baru ditutup. Oh, dijamin muat. Ya. Baik. Ini baju gamis ini wajib apa sunnah? Itu tadi. Kalau untuk jenazah laki-laki 3 lembar saja sudah cukup. Tanpa gamis, tanpa sorban, ya. Tapi kalau kita memakaikan sarung, memasihkan gamis ini adalah masih bisa ditolerir karena peristiwanya tadi anak muda minta gamis kepada Rasulullah, alasannya untuk mengkafani ayahnya dan diberikan. Jadi kalau seandainya dilarang itu kan nggak dikasih. Nah, jadi inilah yang kebanyakan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Nah, jangan ditambah-tambahin lagi. Ini aja 5 udah sangat ini, ya, sudah sangat banyak. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Baik. Ada yang bilang kan kita udah berangkat haji itu. Ya. Umrohnya itu apa itu? Nah, baik. Pertanyaan bagus. Kalau kita sebelum membentangkan begini, tanyakan dulu. Ada kain ihram yang mau disertakan apa tidak? Kalau ada kain ihram yang mau disertakan, ini diletakkan pada lembar ketiga. Jadi kafan ini yang 2 lembar udah dipasang kanan kiri. Kain ihramnya dibentangkan di tengah-tengah, di lembar ketiga. Bisa? Oke? Ya, Pak, ya. Jadi kalau mau pas ngurus jenazah, umpama ada yang punya rumah itu sudah menyediakan kain ihram, ambil 1. Nah, jadi ini kita motong hanya 2. Yang ketiganya nanti adalah kain ihram di atas ini, ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Kalau di kita, Ya, silakan. enggak pakai sarung, pakai jubin, apa model? Pakai celana gitu, pakai celana. Ya, kalau mau memang harus pakai celana nggak masalah, ya. Tanpa ini, Tanpa sarung, pakai celana dalam, ya. Iya, paham saya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya adalah 5. Itu karena 5 sebenarnya udah sangat maksimal, ya. Jadi pakai celana, jadi nggak pakai sarung, silahkan, nggak masalah, ya. Baik, jadi ya. Oh, kalau itu masalah orang ihram, ya, karena kalau orang yang lagi berihram kemudian meninggal, itu bisa dibungkus dengan kain ihramnya, iya, itu seperti itu dibolehkan, ya. Siap, deh, baik, cukup. Sudah, ya, berarti, nah tadi kalau cara mau ngambil anduk, tadi miringkan dulu ke sana. Dimasukin ke dalam, ya. Baru ini kan udah. Ya, tadi anduknya itu kan udah dibawa dari ini, ya. Cara ngambilnya miringkan ke sana dulu, terus dimasukin ke dalam, baru dimiringkan ke sini, baru ditarik dari sana. Ya, itu udah bisa keluar dengan sendirinya, mudah, ya. Baik, setelah begini, Pak, ya, setelah begini lihat keadaannya, ya. Kita ambil, ya. Kita kerja dari bawah dulu, ya, dari bawah dulu, ya. Kalau kapas ini yang kapas 250 gram ini, ya.
kurang gede. Seharusnya yang 500 gram itu, yang paket desa itu 500 gram. Cuma dipakai yang untuk ibu-ibu kali ya. Iya. Yang 500 gram. Nah, ini lembaran-lembaran ini ya. Pertama maaf ya. Nah, ini harus ini ya. Kayak gini ya. Enggak pakai ini aja. Ada yang megang satu orang. Nah, ya. Ini anggapnya udah pakai kapas, terus juga ini lutut nanti kan dilalui oleh tali, juga pakai kapas. Ya. Udah. Terus nanti habis lutut di sini pinggul, ya. Dilalui ini juga. Terus kita pakaiin kapas, tapi ini tetap harus ini ya, ditutup ininya ya. Ini kalau seandainya dapat kapas yang minim, ya. Dah. Terus nanti tangan juga dikasih kapas. Sudah begitu baru kita masukin Pak. Ya, siapa yang ragu tadi kepalanya nggak masuk? Ya, udah ukuran ya. Masuk, ya. Dah. Setelah itu masuk ya. Terus baru kanan sebelah sini kan? Nah, kanan dulu kita ini kan Pak. Ya, ya bajunya kita pakein Pak. Ayo, kanan. Ya. Ya. Terus kain sarungnya. Ya, kain sarungnya. Ya. Ya. Baru terus tetap kain sebelah kanan dulu. Kanan dulu. Ya, tarik bawah, terus kiri. Ya. Nah. Ya, ini nanti terakhir aja. Terus baru ini. Terus, ya, masukin. Terus ujungnya paling bawah tarik. Nah. Oke. Terus ini. Ya. Tarik. Ya. Tinggi orangnya panjang. Ya. Oke, baik. Ya, nanti maaf ya. Ya. Sebentar saya ke sini. Ya. Terus caranya begini. Ini tali yang ini paling bawah ya. Tadi yang 2 jengkal tadi ya? Ya. Inilah ya, karena kita ini ukurannya pas kayak gini ya. Ditarik, Pak, ya. Supaya kencang, ya. Nanti baru kita ikat. Ikat aja Ustaz. Ya, ikat. Ya. Ikat. Ikatnya nggak boleh tali mati Pak ya, harus simpul hidup. Ya. Terus ikatan yang kedua itu harus di lutut tadi yang kena kapas tadi Pak ya. Ya, ini lutut ya, lututnya kita ambil. Kalau yang ini harus di sebelah kiri Pak, sebelah kiri jenazah, karena nanti kan dia miringnya ke kanan supaya ngelepasnya tidak susah ya. Jadi jangan di sana ngikatnya. Jadi sini ya, ikat. Terus kemudian yang ketiga dipinggul. Pinggulnya tadi. Mana, Pak Pon? Nah, ini sudah ada kapasnya kan? Ya. Juga ini Pak, simpul hidup. Simpul hidup. Ya, supaya mudah. Nah. Terus yang keempatnya ya adalah di siku. Ya, di siku. Ya. Jadi di siku ini juga kena kapas tadi ya. Kita juga simpulnya simpul hidup juga. Ya. Nah, kepala itu adalah terakhir, Pak. Ya. Kepala adalah terakhir. Nah. Gini, Pak. Ini kebanyakan biasanya kalau bapak-bapak yang dimandiin kan ada yang mungkin istrinya 2 atau istrinya 3. Belum ngumpul semua. Ini minta keluarganya tolong mukanya jangan ditutup. Sedangkan kita habis mandiin, maka kita disunahkan untuk mandi sendiri, ya. Nah, ketika kita mau meninggalin jenazah, ajarin keluarganya. Pak, cara nutup kepala begini, ya. Hidungnya dikasih kapas dulu. Nah, dah ya. Anggap ya, kasih kapas hidungnya, dua-duanya. Nanti nggak napas nih kan. Ya, sudah gitu, kasih telinga ini kanan kiri, ya. Karena supaya menjaga kadang-kadang suka keluar merah-merah, ya. Dah. Terus kemudian
ya. Diajarkannya begini Pak, cara nutup kepala, ya. Diajarkan keluarganya. Sebelum kepalanya ditutup, ini dikasih kapas yang lebar mukanya. Tutup, ya. Tutup aja, tutup kayak gini ya, lebar, menutupi muka wajah. Setelah itu ambil kanan dulu juga, kanan, ya. Terus kiri, ya. Terus kanan lagi, ya, ya. Terus kiri lagi, ya. Nanti, ya, ya. Nanti setelah itu, Pak perhatikan dihimpun, ya, dihimpun, ya, dihimpun begini Pak. Baru diikat, ya, ya cukup ya. Nah, terus kemudian, ya, untuk mensolati jenazah, insya Allah nanti bisa buka kitab fikih sunnah ya. Imamnya ini yang penting imam berdiri. Kalau laki-laki adalah lurus dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri di atas, lurus dengan pusar, ya, itu. Terus menguburkan ini juga sangat penting, nih Pak. Ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, ya. Nah ini jadi ketika kita berangkat dari masjid, masuk ke pemakaman, berikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin wal muslimat, antum lana faratun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Sudah memberikan salam, insya Allah para penduduk kubur itu menjawab salam kita, ya, menjawab salam kita, ya. Setelah itu kita masuk ke pekarangan kubur, kita jangan dulu duduk sebelum jenazah itu masuk liang lahat sebagai penghormatan terakhir, ya. Terus kemudian kasih tahu, ya, nanti yang masuk ke liang lahat itu adalah orang yang tadi malam tidak ketemu dengan istri. Ya, sampaikan begitu sebelum ada orang yang masuk ke liang lahatnya. Kan sudah mandi junub, tapi Nabi mengatakannya seperti itu. Mungkin kan lemes, habis kerja keras, ya. Gitu kan. Jadi ini, terus memasukkannya ke liang lahat. Ya, ini contohnya kapas nih coba. Ya, ya, contohnya kapas ini. Ya, ini kepala, ini jenazah di sini Pak. Ya, makam ada di sini, kuburan ada di sini. Ya, kebanyakan kan ini jenazah, ini kuburan, lubang kubur, ya sampingnya. Jadi masukin begitu. Yang ada tuntunannya itu adalah begini Pak. Jadi ini lubang kubur. Jadi angkat dulu setelah tikernya udah dibuka, angkat dulu. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi kepala dulu masuk estafet, ya, udah lurus, baru, ya. Menurunkannya itu kita kan posisi kanan, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, langsung miring, nah di situ. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Ya. Nah, kecuali kalau di sini tembok, di sini kayu besar, bisa kita dari sini langsung gitu, ya. Baik, itu aja, ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa diamalkan bersama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.